Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, buat perlindungan yang Engkau beri sampai pada sore hari ini. Engkau satu-satunya sumber hidup yang memberikan roh bagi kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan buat perlindungan yang nyata sampai pada saat ini. Amen. Semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan Yesus limpahkan bagi kami. Kami bersyukur Bapa, biar kami bisa berbakti, beribadah dengan baik, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Roh Kudus yang membawa kami, yang memimpin kami ke dalam segala perkara kebenaran. Beri kami hati yang setia, roh yang setia, yang akan memperhatikan firman-Mu Tuhan. Kami tolak patahkan segala tipu daya dosa yang akan membuat kami tidak mengerti, yang mengganggu konsentrasi kami. Kami halau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami. Darah Yesus menyucikan hidup kami. Kami bersyukur, lengkapi hamba-Mu dengan firman yang dari sorga. Engkau buka rahasia firman bagi kami. Engkau memberkati kami. Dan kami berdoa buat Bapak Gembala sidang kami dalam perjalanan ke Sumatera Utara. Engkau menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sambut dan dengar firman-Mu. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa dalam ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Shalom. Sekali lagi shalom. Kemurahan Tuhan yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kita saudara. Untuk kita setia dan taat kepada Tuhan. Supaya kita dalam hidup ini memiliki sasaran yang tepat. Sasaran yang jelas saudara. Dan kalau kita sudah diberkati oleh banyak firman Tuhan. Tentunya juga kita harus memperhatikan kondisi dunia, bumi yang kita tempati sekarang ini saudara. Sebab saudara di dalam Tuhan, tidak selamanya bumi yang kita tempati ini akan utuh seperti ini saudara. Dan tidak selamanya kita akan bisa berbakti, berkumpul rame-rame seperti ini saudara di dalam Tuhan. Semua ada waktunya saudara. Ya. Dan kalau kita lihat, sebenarnya kita sendiri sudah diperingatkan oleh Tuhan. Baru-baru ini saja saudara. Ya, itulah COVID-19 yang meluluh lantakkan segala ekonomi, ya, yang merusak segala pekerjaan. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan omset. Bahkan saudara di dalam Tuhan, gereja pun sampai tutup. Ya. Gereja sampai gak bisa beribadah. Bahkan sampai sekarang ini pun saudara di dalam Tuhan, kursi yang kita tempati ini pun saudara di dalam Tuhan masih berjarak. Ini sebenarnya sorga sedang memperingatkan hidup kita. Tak selamanya bumi yang kita tempati ini akan seperti ini saudara. Jadi saudara di dalam Tuhan, kalau kita mengerti dan kalau kita sadari bahwa bumi yang kita tempati gak terus seperti ini, apa yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang kita miliki, kekayaan dan harta yang kita miliki saudara, bahkan kesehatan, umur yang dipercayakan Tuhan, ini gak akan mampu menjawab kondisi bumi, kondisi hidup kita saudara di dalam Tuhan. Roh Kudus satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan. Roh Kudus yang mampu membawa kita, mengarahkan kita untuk kita bisa berlindung kepada Tuhan. Supaya kita selamat dari malapetaka. Makanya saudara, kita sebenarnya perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan roh kemauan,
Roh kerelaan untuk datang berbakti, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saat gereja nggak boleh beribadah oleh karena pandemi COVID-19. Banyak gereja, bahkan fasilitas-fasilitas yang ada di bumi ini mencoba untuk mempermudahkan jemaat. Ada Zoom, ada live streaming, dan lain sebagainya, saudara. Sehingga jemaat waktu itu bisa beribadah di rumah. Gereja sempat kosong, kita pun sempat tutup, saudara. Tapi sebenarnya ini, saudara, di dalam Tuhan, segala sesuatu yang mempermudah, sebenarnya sedang menjebak hidup kita. Apa yang dijebak dalam hidup kita, saudara? Tentunya tentang beribadah. Dengan di rumah bisa menonton ibadah, dengan di rumah bisa menonton pendeta berkhotbah. Berbeda, saudara, menonton dengan ibadah yang membawa korban persembahan. Ibadah yang membawa korban persembahan, inilah polanya Tuhan. Inilah caranya Tuhan. Ibadah yang membawa korban ini adalah ibadah yang kita bisa menghargai Tuhan. Pada waktu tulah pertama sampai tulah yang ke-10 datang ke Mesir, datang ke Fir'aun, saudara. Musa izin menghadap Fir'aun. Kami harus beribadah kepada Allah kami. Saat tulah datang kepada Mesir dan kepada Fir'aun, apa jawab Fir'aun? Boleh, silakan. Tapi jangan jauh-jauh dari sini. Musa menjawab, oh enggak. Kami harus beribadah kepada Allah kami dengan perjalanan 3 hari 3 malam. Fir'aun sepertinya mempermudah ibadah itu. Jangan jauh-jauh. Supaya bangsa Israel bisa diikat oleh pengaruh Fir'aun. Pengaruh Mesir. Sepertinya mempermudah. Sepertinya membuat enak. Gak usah jauh-jauh. Gak usah bayar harga. Musa menjawab, enggak, kami harus beribadah. Datang tulah lagi. Musa menghadap Fir'aun lagi, kami harus beribadah kepada Allah kami. Boleh. Kata Fir'aun, silakan. Tapi hanya bapak-bapaknya saja. Istri dan anak-anaknya jangan. Sepertinya kalau kita lihat jawaban-jawaban Fir'aun ini. Mempermudah ibadah. Mempersilahkan bentuk-bentuk ibadah. Jangan jauh-jauh. Hanya bapaknya saja. Apa yang mau dibangun Fir'aun? Dalam mindset orang-orang Israel, saudara. Supaya mereka tetap terikat dengan Mesir. Musa menghadap, enggak. Semua kami harus beribadah kepada Tuhan Allah kami. Sampai puncaknya pada tulah yang ke-10. Anak sulung mati. Malam yang mengerikan, malam duka, malam air mata. Harus terjadi di tengah-tengah Mesir, di tengah-tengah Fir'aun. Karena mencoba menghalang-halangi umat Tuhan untuk beribadah mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Jadi kalau kita lihat COVID-19 hari-hari yang lalu saudara di dalam Tuhan sudah mulai mencoba bagaimana supaya umat Tuhan itu gak terikat kepada Tuhan. Sudah mulai dicoba supaya umat Tuhan itu gak bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus memberikan pertolongan kepada saya dan saudara, kepada kita semua, untuk supaya bisa kembali berbakti, beribadah dengan baik. Jadi kalau dihalang-halangi ibadah, dihalang-halangi orang mempersembahkan korban kepada Tuhan, resikonya saudara, seperti Fir'aun, seperti Mesir, anak sulung mereka harus tewas. Bukan hanya manusia, tapi sampai kepada binatang, kepada hewan. Jadi ibadah itu saudara di dalam Tuhan gak bisa diukur dengan materi. Lalu apa? Kenapa Tuhan itu menekankan tentang ibadah? Kenapa Tuhan itu menekankan tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan? Apa yang harus mau ditekankan Tuhan kepada umatnya? Sebenarnya supaya umatnya bisa memiliki dan mengerti tentang pekerjaan yang baik. Paulus sampaikan kepada orang yang ada di Efesus, saudara. Dalam pasalnya yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua. Coba kita akan baca, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dibacakan saudaraku bersama-sama Efesus pasalnya yang kedua. Dimulai dari ayatnya yang ketujuh. Mari bersama-sama dibacakannya dengan kasih. Efesus pasal 2 ayat yang ketujuh. 1, 2, 3. Iya. Iya. Sesuai. Ayat yang ke-8. Ayat 9. Iya. Ayat yang ke-10. Iya. Untuk. Iya. Iya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan itu merupakan pemberian Allah. Pemberian Bapa, pemberian sorga. Jadi sekalipun manusia itu berusaha dengan kekuatannya, manusia itu berusaha memiliki kehidupan yang baik. Tapi kalau nggak hidup di dalam Kristus, manusia itu nggak akan bisa menemukan keselamatan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Adam dan Hawa pertamanya ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden. Taman kebahagiaan. Taman yang tak ada air mata, saudara. Taman yang gak ada ratapan di situ. Tapi saat mereka jatuh, saat mereka berbuat salah, mereka mencoba dengan usaha kekuatan. Mereka mencoba menutup diri.
Mereka mencoba bersembunyi. Waktu Tuhan datang, Adam, Adam, di mana engkau? Rasa ketakutan itu tetap ada dalam diri Adam dan Hawa. Apakah dengan tindakannya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya bisa menutupinya? Dengan pekerjaan yang dia lakukan bisa menutupinya? Tetap mereka nggak akan menemukan. Mereka nggak menemukan keselamatan dari mereka diusir dari Taman Eden itu. Allah harus bertindak. Allah harus mengusahakan untuk membuat Adam dan Hawa tetap hidup supaya mereka nggak mati. Harus ada binatang yang dikorbankan untuk menutup dosa dan kesalahan mereka. Tetap pekerjaan Tuhan, tetap usaha Tuhan, tetap karya Tuhan terhadap Adam dan Hawa supaya mereka hidup. Makanya Paulus katakan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa Paulus sampaikan ini? Supaya kita gereja Tuhan sadar, kita menyadari tak ada satupun yang kita kerjakan, yang kita perbuat itu untuk kita bisa memperoleh keselamatan. Ada banyak di dunia ini ilmu pendidikan, ilmu tafsir, bahkan ilmu-ilmu agama yang untuk mengajarkan melakukan pekerjaan yang baik. Ada yang mengatakan supaya dapat pahala. Ada yang mengatakan supaya dapat berkah, dapat rizki dan lain sebagainya. Banyak orang berlomba-lomba melakukan pekerjaan yang baik. Pengertian mereka dengan sedekah supaya nanti selamat. Oh iya saudara. Satu kali dulu waktu saya masih remaja saudara. Ada tetangga saya itu mengorbankan lembunya. Lembunya tambun besar begitu. Lalu tetangga lingkungan sekeliling kami, kebetulan kami di kampung itu cuman keluarga kami yang Kristen saudara. Ada jauh lagi gitu. Dari tempat kami itu jauh, mungkin ada sekitar 4 kilo atau 5 kilometer barulah ada lagi satu keluarga orang Kristen. Baru jauh lagi gitu. Ada lagi. Jadi saudara di dalam Tuhan, tetangga kami itu bilang begini, mempengaruhi kami. Nanti kalau kita udah mati, nanti kalau kita ini udah di akhirat, supaya bisa keluarga besarnya naik ini, apa tadi tuh? Naik lembu itu. Waktu itu saya masih remaja. Saya bilang, guru sekolah minggu kami nggak ngajarkan begitu. Guru sekolah minggu kami mengajarkan bahwa kita yang percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu udah tertanam sama saya mulai dari sekolah minggu saudara. Jadi tetangga kami waktu itu mempengaruhi saya begitu, mempengaruhi keluarga kami begitu. Artinya supaya kami pindah kepercayaan begitu. Jadi apa intinya dari ini semua? Mereka percaya melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik, supaya mereka dapat pahala, supaya mereka dapat keselamatan. Tetapi berbeda dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita percayai kepada Tuhan Yesus. Bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah. Makanya saudara, dalam ayatnya yang ke-10, saudara di dalam Tuhan, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa?
Apa yang mendasari Paulus sampaikan ini? Apa sebenarnya pekerjaan baik yang dimaksud dalam ayat yang ke-10 ini? Pekerjaan baik itu berbicara ibadah. Pekerjaan yang baik itu berbicara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita itu mau menjadi manusia yang melakukan pekerjaan yang baik, dimanapun kita akan lakukan pekerjaan yang betul-betul di dalamnya memiliki kebenaran. Di dalamnya ada kejujuran. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang memuliakan Tuhan, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mengindahkan Tuhan. Kita di perusahaan pun, pekerjaan baik yang kita lakukan adalah pekerjaan beribadah. Jadi saat kita di perusahaan pun, kita lakukan pekerjaan yang baik itu sebaik-baiknya. Karena ada nilai-nilai ibadahnya. Di segala tempat di mana kita berada yang mungkin gak ada jemaat yang mengetahui kita. Mungkin kita di perantauan, di luar kota, mungkin gak di Bintan ini. Melakukan pekerjaan baik. Yang di dalamnya ada nuansa ibadah. Gak ada mencuri, gak ada korupsi. Penuh dengan kedisiplinan. Sama kan dengan ibadah kita ini. Ibadah kita masuk jam 3. Jam 3. Beda dengan apa kita mau pesta gitu saudara. Kalau kita mau pesta belum datang mungkin tamu undangan atau mempelai pria atau mempelai wanita. Itu bisa diundur. Tapi kalau ibadah saudara. Baik ibadah minggu, ibadah doa. Kan saudara pasti disiplin saudara. Jam yang sudah ditentukan oleh penggembalaan di situ masuk. Di situ saudara tetap harus masuk. Makanya sebenarnya nggak boleh ada jemaat yang terlambat ibadah gitu saudara. Kenapa? Karena kita mau melakukan pekerjaan baik. Kenapa kita di pekerjaan, di perusahaan bisa kita melakukan pekerjaan baik, nggak terlambat? Coba kalau kita terapkan dalam diri kita ini saudara. Lebih lanjut untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa kita dipersiapkan di dalamnya? Kenapa kita dipersiapkan untuk bisa bekerjaan baik, bisa ibadah? Kita untuk menggantikan penduduk sorga yang telah jatuh. Sudah beberapa kali Pak Gembala menyampaikan. Kita ditempatkan di bumi ini untuk tempat ujian, diuji. Supaya bisa beribadah, berbakti dengan baik. Untuk menggantikan penduduk sorga yang telah jatuh. Jadi pekerjaan yang baik di dalamnya. Kenapa kita dipersiapkan oleh Allah sebelumnya? Ada sasaran Tuhan. Ada misi Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau melakukan pekerjaan yang baik itu harus ada di dalam Yesus. Amin saudara. Haleluya. Jadi melakukan pekerjaan yang baik itu kalau di luar Yesus, tanpa Yesus itu gak berguna. Untuk mendapatkan keselamatan. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus kita kerjakan dalam nama Yesus. Makanya saudara di dalam Tuhan, Paulus tekankan sekali. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa? Kenapa Tuhan mau kita harus hidup di dalamnya? Waduh, luar biasa saudara. Sebab di dalam Yesus itu ada segala sesuatu saudara. Coba Matius dulu saudara. Pasal 28. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Matius, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pasalnya yang ke-28.
saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Coba, kenapa kok harus di dalam Yesus? Ayatnya yang ke-18. Mari dibaca bersama-sama. Matius 28 ayat 18 dengan kasih. 1, 2, 3. Iya. 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 Kenapa kita harus hidup di dalamnya? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada kuasanya, saudara. Kuasa mengusir setan, berkuasa. Makanya kalau saudara menginjil, saudara lagi cerita-cerita dengan orang lain, ya, apalagi kalau orang lain bercerita tentang kehidupannya, katanya mungkin di rumahnya itu ada setan, ada kuasa gelap. Saudara langsung bilang, oh itu gampang, kita usir dalam nama Yesus. Amin saudara, haleluya. Dengan demikian saudara sudah menginjil, menyampaikan nama Yesus. Perkara diterima atau enggak sama dia, kita udah menyampaikan nama Yesus. Ada kuasa. Segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ada dalam pribadinya Tuhan Yesus. Apa? Berkat. Kedamaian. Roh damai sejahtera. Kasih. Hal-hal yang sedap didengar, yang baik. Itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam Yesus tidak ada kebencian. Di dalam Yesus tidak ada perpecahan. Tetapi di dalamnya ada damai sejahtera, ada kasih mesra, ada pengharapan, ada sukacita. Makanya Tuhan arahkan supaya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua yang ada di bumi ini, semua yang terjadi di bumi ini, semua berada dalam kendalinya Tuhan. Dalam kuasanya Tuhan. Untuk itu saudara, makanya Roh Kudus itu membawa kita ke dalam segala perkara kebenaran. Kita bisa melakukan pekerjaan baik karena ada Roh Kudus yang menaungi hidup kita. Kita bisa melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan Tuhan tercipta dalam kehidupan ini, itu adalah pertolongan Roh Kudus. Kita bisa percaya, kita bisa menyembah, kita bisa memuji Tuhan, itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Kita sehat, itu juga pertolongan Roh Kudus. Kita bisa melayani, ini juga semua pertolongan Roh Kudus. Coba kalau nggak ada pertolongan Roh Kudus, ya, kacau balau hidup kita, saudara. Tapi semua coba karena kalau pertolongan Roh Kudus, semua bisa indah. Ya. Musik ini saja, saudara, di dalam Tuhan. Ini karena pertolongan Roh Kudus, bisa senada, seirama, memuji Tuhan. Ini karena pertolongan Roh Kudus. Coba kalau nggak ada pertolongan Roh Kudus, nggak bisa kita nikmati. Kenapa kita ditolong oleh Roh Kudus? Karena hidup kita memiliki hidup yang mau dipergunakan oleh Tuhan. Karena hidup kita mau hidup kita disucikan oleh Tuhan. Karena hidup kita mau hidup kita disempurnakan. Karena hidup kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Coba dalam hidup kita ini, saudara, di dalam Tuhan, kalau kita nggak mau menuruti kehendak Tuhan, Kejadian pasalnya yang ke-11 itu, saudara, saudara nanti bisa baca di rumah. Orang-orang hebat mendirikan menara Babel. Marilah kita dirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Itu orang-orang hebat, saudara.
Orang-orang yang luar biasa bisa membangun menara yang tinggi. Tapi Tuhan lihat, motivasi dalam membangun menara itu, motivasinya karena dia kepingin dia terkenal. Kepingin dia menyamai yang maha tinggi. Tentu di Kejadian pasal 11 itu ada pengalaman-pengalaman mereka. Karena sebelumnya itu ada air bah. Mereka berpikir, mereka memiliki pendapat. Kalau nanti terjadi air bah lagi kami tetap akan selamat. Makanya mereka akan dirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Tapi dalam pekerjaan ini gak ada Roh Kudus yang berperan dalam hidupnya. Dalam misi mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Gak ada kaitannya supaya memuliakan Tuhan. Mereka bisa membangun. Tapi karena gak ada roh Tuhan dalam hidupnya. Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Gak susah, gak sulit. Untuk menserakkan, untuk menghancurkan orang-orang pada waktu itu. Hanya dikacau balaukan tentang bahasanya. Salah pengertian. Kalau sekarang dikatakan itu salah persepsi begitu. Ya. Kacau balau. Sehingga mereka terpecah belah. Mereka gak bisa melanjutkan membangun itu. Kenapa saudara? Tuhan hancurkan. Karena gak ada Roh Kudus, gak ada Roh Allah yang berperan di dalamnya. Makanya saudaraku, dalam Tuhan, apapun yang kita rencanakan, baik dalam keluarga, dalam usaha, merintis usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, semua harus ditolong oleh Roh Kudus. Amin saudara. Haleluya. Supaya nggak kacau balau. Supaya nggak salah bahasa. Ya, kita aja di rumah, di keluarga kita aja saudara di dalam Tuhan. Kita salah pengertian aja antara satu orang tua dengan anak atau suami dengan istri. Ini udah mulai ya kacau balau. Baru salah bahasa. Belum salah tindakan. Makanya saudara di dalam Tuhan, semua itu kenapa bisa bersatu? Jemaat yang mula-mula dalam kisah para rasul itu, mereka bisa bersatu sehati, bertekun memecahkan roti. Bertekun mereka dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa terjadi itu pada waktu gereja mula-mula? Karena ada Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah. Gak ada kita ini yang kendor-kendor beribadah. Gak ada kita yang mau dengan sengaja meninggalkan ibadah. Pergi rekreasi jalan-jalan kemana-mana. Saya baru di chat sama jemaat kita di Batam. Saya tanya kan sepertinya udah 2 minggu gak ibadah. Salam Pak di mana? Dia jawab, Pak saya ada di Bali. Ada di Dieng. Harus saya tanya, ibadah Bapak di mana? Gak dijawab saudara di dalam Tuhan. Coba saudara, sebenarnya Tuhan mau kemanapun kita pergi, kita harus cari ibadah saudara. Haleluya. Jadi nanti kalau kita pulang kampung, kita pulang ke Bonapasogit gitu saudara, kita harus tetap ibadah. Supaya gak kacau balau saudara. Nah, lalu saudara di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan pekerjaan yang baik tadi? Coba kitab Ibrani dulu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ibrani. Roma, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pasalnya yang ke-12 dulu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Roma, ya, pasalnya yang ke-12, ayat 1. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1. Mari dengan kasih dibaca bersama-sama ayat ini saudaraku, Roma pasal 12 ayat 1. Dengan kasih 1, 2, 3, ya.
Iya. 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 Jadi untuk mempertahankan pekerjaan baik tadi, supaya nggak dirusak oleh iblis, nggak dirusak oleh hawa nafsu, saudara di dalam Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, pertama demi kemurahan Allah. Jadi supaya kita pertahankan pekerjaan baik, supaya tetap ada kemurahan Allah, nggak ada cara lain selain caranya untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan itu, saudara di dalam Tuhan, persembahan yang hidup, tubuh yang hidup, yang kudus. Jadi bukan orangnya di rumah persembahannya datang, bukan begitu. Mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus. Kenapa? Sebab ini ada kaitannya dengan pekerjaan yang baik. Mempraktekkan pekerjaan yang baik. Dan kalau kita bisa mempersembahkan tubuh yang hidup, ayat yang kedua, dibaca bersama-sama saudara, ayat 2. 1, 2, 3, ya. Iya. Iya, teruskan. Amin, saudara. Jadi begitu dalam pekerjaan baik yang dimaksudkan oleh Paulus tadi. Makanya saudara, hari-hari yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan Pak Gembala sampaikan. Roh Kudus itu berkatnya kita dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus itu mampu membedakan. Pertama membedakan apa? Membedakan ibadah yang benar dan yang tidak benar. Sampai pada puncaknya membedakan penyembahan yang benar dan penyembahan yang tidak benar. Semua itu saudara di dalam Tuhan karena Roh Kudus. Roh Allah yang menguasai kehidupan kita. Dan kalau orang bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar saudara di dalam Tuhan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada perubahan. Orang yang dipenuhi roh itu ada perubahan. Makin baik, makin berkenan kepada Tuhan. Ada pembaharuan. Haleluya. Amin saudara. Gak terus dia. Terus dari dulu kepahitan terus. Dari dulu sakit hati terus. Roh Kudus mengubah saudara. Pembaharuan budimu. Jadi dibaharui, akal budi kita dibaharui oleh Roh Kudus. Makanya di dalam Roh Kudus itu nggak ada kepahitan. Ya. Roh Kudus itu mempersatukan. Haleluya. Amin saudara. Roh Kudus itu mengikat dengan penuh kasih. Ada kebersamaan. Ada saling tolong menolong. Saling memperhatikan. Malah kalau jemaat mula-mula nggak ada segala sesuatu miliknya sendiri. Mereka katakan dalam firman Tuhan kepunyaan bersama. Kenapa? Karena dipenuhi dengan roh Tuhan, diikat dengan roh Tuhan. Jadi kita harus bisa mempersembahkan kehidupan yang demikian. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa kita nggak boleh sama dengan dunia ini? Karena dunia ini sepenuhnya dikuasai oleh si jahat. Dunia ini gak pernah memuliakan Tuhan. Di dunia ini hanya ada keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Makanya sampai Paulus katakan kepada orang di Roma ini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kenapa? Ini ada dasarnya, saudara. Ini kepada orang di Roma. Orang-orang di Roma itu memiliki sejarah,
memiliki latar belakang adalah penyembah-penyembah berhala. Seping, piramid, dewa, ratu, itu penuh begitu banyak ada di Roma. Makanya Paulus, supaya orang yang ada di Roma, orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung harus berubah oleh pembaruan budimu. Caranya apa? Datang beribadah. Dibaharui. Makanya orang yang datang beribadah mempersembahkan hidup yang kudus. Itu ibadahmu yang sejati. Itu dibaharui hatinya, dibaharui pikirannya, dibaharui. Apa yang mau kubuat untuk Tuhan sebelum aku dipanggil Tuhan. Apa yang mau kuwariskan kepada anak-anakku ini sebelum aku pergi menghadap Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita buat kepada Tuhan. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ada sesuatu pekerjaan baik yang diberikan dalam hidup kita dan kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan mempertahankan hidup kita. Haleluya. Amin saudara. Tuhan akan mempertahankan. Usaha kita pun dipertahankan oleh Tuhan. Ya, hidup kita pun dipertahankan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa di dalam hati kita itu ada niat untuk melakukan pekerjaan baik yang berhubungan dengan memuliakan Tuhan. Ya, coba kita Mazmur dulu saudara. Pasal 91, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mazmur, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pasalnya yang ke-91, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan lihat saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Maaf, pasal 92. Pasal 92. Mazmur pasalnya yang ke-92. Coba, ini yang dipertahankan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-13, coba dibaca bersama-sama. Mazmur pasal 92 ayat 13 dengan kasih. 1, 2, 3, ya. Iya, seperti pohon aras di Libanon. Ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3, iya. Iya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini yang dipertahankan oleh Tuhan. Ditanam dia. Mereka yang ditanam di mana? Di bait Tuhan. Saudaraku tahu, di bait Tuhan itu ada apa? Di bait Tuhan itulah ada meja roti, ada pelita emas, ada mezbah dupa. Orang yang suka ibadah PA, ibadah minggu, ibadah doa, itu dipertahankan oleh Tuhan. Bagaikan ditanam. Makanya saudara rebut. Harus bayar harga kita, harus berjuang kita. Ditanam di bait Tuhan. Ada kita persekutuan satu dengan yang lain. Ya. Ada kita mempersembahkan ukupan kepada Tuhan. Ibadah doa itu adalah ibadah yang kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Supaya menjadi satu keharuman ibadah kita. Supaya hidup kita menjadi satu keharuman bagi Tuhan. Beda yang dibakar di mezbah dupa itu beda dengan yang dibakar di mezbah korban bakaran. Apa yang dibakar di mezbah dupa? Itu segala sesuatu yang sudah dipersiapkan. Mur, kemenyan, kulit lokan dan lain sebagainya. Itu udah digiling halus terlebih dahulu. Udah dipersiapkan dulu sebelum sampai ke ruangan kudus itu saudara di dalam Tuhan. Udah dipersiapkan dulu. Imam besar udah mempersiapkannya dari luar. Tinggal membakar supaya menjadi satu ukupan yang kudus. Supaya harum. Jadi ibadah itu udah penuh dengan persiapan. Haleluya. Amin saudara. Siap, ibadah itu siap. Oh nanti jam ini. Ini besok hari Minggu. Harus kita cuci dulu baju ini. Ya, kita kasih pengharum. Apa nama pengharum kalau untuk nyuci itu? Apa namanya?
multu, saudara. Kan saudara harus terencana begitu, saudara. Haleluya. Begitu. Anak-anak kita pun yang remaja ini harus kita ajari nyuci, saudara. Ya, jangan pula dia mamanya aja. Jangan begitu, saudara, di dalam Tuhan. Ya, saya punya anak gadis, mamanya disiplin. Kak, ini piring sama pakaian ini, kau tugasmu ini. Ya dia nggak bisa mengikuti, saudara, di dalam Tuhan. Mantap juga dalam hatiku. Dia udah dikasih tahu tugas itu. Nanti mami yang menyetrikanya. Jadi dia pakaian banyak pun, piring banyak, udah dia, saudara, di dalam Tuhan. Jadi mamanya jarang marah-marah karena udah dikerjakannya. Persiapan besok ibadah. Begitu sampai ke situ, saudara, di dalam Tuhan. Apa yang mau kita persembahkan besok? Kan begitu, saudara. Jangan pula kita tangan hampa. Udah ibadah kita bawa tangan hampa. Yakinlah Tuhan pasti memberkati. Amin, saudara. Asal kita mau mempersiapkan diri. Beda dengan di mezbah korban bakaran, saudara. Apa di sana yang dibakar? Daging. Makanya apinya besar. Marjilam-jilam. Saudara tahu. Marjilam-jilam bahasa Tobanya. Besar apinya. Karena untuk membakar daging. Supaya mati daging ini. Tapi kalau di mezbah dupa beda. Itu semua yang udah dipersiapkan, udah digiling halus. Menjadi satu keharuman bagi Tuhan. Ini ditanam di bait Tuhan. Baru menikmati firman. Meja roti. Yang ada apinya kecil. Enggak seperti api yang besar di mezbah korban bakaran, saudara. Artinya ada semangat, gairah. Hangat rohani kita mendengar firman. Amin, saudara. Wah, apalagi kalau bisa suami istri mendengar firman Tuhan. Wah, saudara, di dalam Tuhan. Apapun yang kita makan di rumah itu akan mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Coba. Ya. Ini suaminya Bible study, istrinya enggak. Atau istrinya Bible study, suaminya enggak. Dimasak daging lembu atau daging B2 pun, saudara, di dalam Tuhan. Tetap banyak malapetaka di situ, saudara. Yang kopinya kepahitan lah, yang inilah, saudara, di dalam. Kan begitu, saudara. Tapi coba kalau semua dipenuhi Roh Kudus, semua akan mendatangkan sukacita. Amin, saudara. Ditanam di bait Tuhan. Coba ayat 14 dibaca bersama-sama. 14 ayat 14. 1, 2, 3, iya. Stop dulu, stop. Ayat 14 lagi, ayat 14. 1, 2, 3, ya. Ayat 15. Iya, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya makanya puji Tuhan lah kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang gemuk, saudara, di dalam Tuhan. Itu berkat Tuhan. Amin, saudara. Tapi maksudnya bukan hanya gemuk badannya saja. Gemuk rohani. Haleluya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan hanya gemuk badan kita. Tapi juga gemuk rohaninya. Haleluya. Bisa memiliki kehangatan rohani. Ya. Gemuk rohaninya, bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan. Bukan hanya gemuk. Apa tadi katanya? Menjadi gemuk dan segar. Tetap mau segar. Rohaninya segar. Mau melayani Tuhan. Haleluya. Mau memuji-muji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mengundang hadirat Tuhan di rumahnya. Haleluya. Ini segar. Coba kalau gak ada kesegaran lagi rohani kita. Gak ada kehangatan lagi rohani kita. Kita gak rindu mengundang hadirat Tuhan di rumah kita. Saudara rindu mengundang hadirat Tuhan di rumahmu? Amin, saudara. Sama seperti, ya kita belum terbentuk aja. Kita tunggu nanti dari Pak Gembala. Ibadah sel, kelompok sel, saudara, di dalam Tuhan. Itu coba kita bagikan, mendirikan suatu mezbah di rumah kita. Kita panggil nama Tuhan. Hadirat Tuhan datang di rumah kita. Itu membuat kita dipertahankan oleh Tuhan. Itu menunjukkan kita kepada Tuhan bahwa kita tetap masih gemuk dan segar. Ada kehangatan rohani. Ayat 15 coba. Ayat yang di bawahnya. Ayat 16. Maaf, 16. 16. 1, 2, 3. Iya. Iya. Iya.
Iya. Jadi saudara di dalam Tuhan, inilah tadi pekerjaan yang baik tadi. Jadi kalau pekerjaan baik itu yang kita kerjakan, yang kita lakukan oleh pertolongan Roh Kudus saudara di dalam Tuhan, sampai pada masa tua pun kita masih bisa melayani Tuhan. Sampai pada masa tua pun kita masih bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi gemuk dan segar. Baru ayat 16 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bersaksi, berkhotbah, melayani. Jadi ada gunanya. Kita diberi gemuk rohani, kita diberi badan kita ini sehat, segar, ada tujuan Tuhan. Di ayat 16 itu tujuannya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Beritakan Tuhan, beritakan Yesus. Bahwa ia gunung batuku, dia perlindunganku. Jadi di masa tua kita nanti saat kita udah tua, udah siap mau menghadap Tuhan, disitulah harapan kita. Tuhan adalah gunung batuku, perlindunganku, kota bentengku. Di sana ada sukacita yang luar biasa, nggak ada ratap tangis dan duka cita. Haleluya. Jadi nggak sedih, hidup kita ini nggak tertekan, saudara. Memiliki roh kemerdekaan. Ya. Sehingga apa saudara? Sehingga di masa tua pun kita tetap memiliki sukacita. Mungkin rumah kita kecil. Atau bahkan kita nggak punya rumah. Tapi itu nggak akan mempengaruhi rohani kita kepada Tuhan. Sampai pada masa tua pun masih gemuk dan segar. Dan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi sampai pada masa tua pun saudara, kita masih bisa melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bahwa ia adalah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hati kita gak ada curang karena Tuhan. Di dalam Tuhan gak ada kecurangan karena kita berlindung kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku, jemaat yang ada di Tanjung Uban ini, lakukanlah pekerjaan yang baik. Biarlah hidupmu ditolong oleh Roh Kudus. Berikan hidupmu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Supaya tetap ada kedamaian dalam hidup kita. Roh damai sejahtera, roh kesetiaan, roh kerelaan itu. Supaya tetap menguasai hidup kita. Menguasai pekerjaan kita. Menguasai pelayanan kita ini. Dengan penuh kasih kita bisa persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Amin saudara. Untuk itu tetaplah bergairah. Layanilah Tuhan. Dan biarlah hidup kita mendapatkan perlindungan oleh karena Roh Kudus. Kita tutup Alkitab kita saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahannya yang menyertai kita saudara. Yesus kekasih hatiku, mempelai priaku. Mari kita berdiri, kita mau menyembah Tuhan dengan rasa syukur dan hormat.